Hari Santri Nasional, ribuan santri upacara di alun-alun. Akibat cuaca ekstrim, petani tembakau rugi. Salam jumpa dalam kelas IJTI, ruang profesional menjadi jurnalis merdeka. Bersama saya, Nur Hasanah. Selain dua informasi tadi, kami juga akan menyajikan informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami di News 58. Dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional, ribuan santri mengikuti upacara di alun-alun Jember. Selain itu, peserta apel juga berpartisipasi mengikuti berbagai kegiatan dan lomba-lomba. Peringatan Hari Santri Nasional di Kabupaten Jember berlangsung meriah. Ribuan santri dari berbagai pesantren mengikuti apel santri yang dipusatkan di alun-alun Jember. Kegiatan ini menjadi wujud syukur dan penghargaan atas peran besar santri dan ulama dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dalam sambutannya, Bupati Jember Haji Muhammad Fawaid menyampaikan bahwa Hari Santri Nasional merupakan momen istimewa bagi masyarakat. Karena untuk pertama kalinya sejak Indonesia merdeka, santri mendapat pengakuan nasional atas jasanya dalam mempertahankan kemerdekaan. Bagi masyarakat Jember, tentu momentum Hari Santri ini sangat spesial karena semenjak Indonesia merdeka belum pernah ada bupati santri, dan baru sekarang kami diamanai menjadi bupati. Kami mohon doa tadi, mudah-mudahan seorang santri yang memimpin Jember bisa membawa Jember baru, Jember maju. Begitu kawan-kawan. Di Hari Santri ini Bupati Jember juga mengingatkan kembali sejarah resolusi jihad yang diprakarsai oleh Kiai Hasyim Asy'ari, di mana fatwa tersebut menjadi pembakar semangat perjuangan. Dalam rangkaian peringatan Hari Santri Nasional, berbagai kegiatan dan lomba diselenggarakan seperti pidato kesantrian, dai, serta berbagai lomba lainnya. Semoga santri bermanfaat bagi Indonesia. sejauh ini pandangan adik tentang santri bagaimana? Santri ya begitu bermanfaat lah bagi orang lain. Saya. Peringatan Hari Santri Nasional di Jember tak hanya menjadi ajang refleksi sejarah, namun juga menumbuhkan semangat baru bagi para santri untuk terus berkontribusi dalam membangun negeri. Dari Patrang Jember, Tim Liputan melaporkan. Berawal dari hobi, seorang mahasiswa di Jember sukses beternak tokek hias. Berkat ketekunannya, ia pun mampu menghasilkan cuan hingga jutaan rupiah. Muhammad Rizkian Syafah Reza, mahasiswa UINHAS Jember, sukses beternak tokek hias atau yang dikenal dengan gecko. Hanya memanfaatkan ruang tak terpakai yang ada di rumahnya, kini Rizky mampu mengembangkan tokek hiasnya ini hingga 150 ekor. Dengan 15 jenis spesies, salah satunya leopard gecko. Tokek-tokek yang ia pelihara sejak 3 tahun lalu ini pun berhasil mendatangkan cuan. Untuk satu ekornya, Rizky bisa menjual 500.000 hingga 3 juta rupiah, tergantung jenis dan usia gecko. Awal mulanya itu di tahun 2022. Awal kali itu emang basicnya itu hobi, suka mas. Hobi. Lalu kok suka, akhirnya candu, nambah terus, beli sampai terkumpul 12 ekor di akhir tahun 2022. Di tahun ini, di tahun 2004 dan 2025 itu kita ngetarget per bulan itu 1 juta. Tapi alhamdulillahnya per bulan itu mesti tembus di 2 kali atau 3 kali lipatnya, bisa 2,5, 3,5, bahkan pernah tembus sampai 5 juta lebih. Sementara pasar penjualannya pun tak sebatas di wilayah Jember saja, namun hingga ke berbagai provinsi, di antaranya Kalimantan, Sumatera, sampai Sulawesi. Dari Kaliwates, Jember, Tim Liputan melaporkan.
Indahnya wisata glamping Kali Jompo. Informasinya akan hadir sesaat lagi. Tetap bersama kami di News 58. Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam berdiri di bawah Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid sejak tahun 1996. Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam merupakan prodi yang mengintegrasikan ilmu komunikasi dengan dasar keislaman yang merujuk pada trilogi dan panca kesadaran Pondok Pesantren Nurul Jadid. Kamera, roll in action. Kembali lagi bersama kami di podcast KPI, bincang-bincang santai menuju masa depan. Intinya, isu yang teman-teman bawa harus mengandung proximity dan magnitude. Paham? Saya mengambil isu ini karena menurut saya hal tersebut mempunyai dampak yang cukup signifikan. Teknik editing video dan desain menjadi salah satu skill yang harus diselami oleh mahasiswa dan mahasiswi program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Menyusun skenario, menjadi sutradara dan aktor film memanglah bukan hal yang mudah. Oleh karena itu, di program studi komunikasi dan penyiaran Islam, mahasiswa dan mahasiswinya dilatih untuk menjadi scriptwriter, sutradara, dan aktor profesional. Kamera standby. Besok mau kemana? Mau daftar kuliah di Universitas Nurul Jadid. Program studi apa? Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Ayo kita bareng-bareng. Yuk. Suasana asri dan alami menjadi daya tarik utama wisata glamping Kali Jompo di Desa Kelungkung, Kecamatan Sukorambi, Jember. Di tempat ini, pengunjung dapat menikmati keindahan pohon karet dan sungai yang mengalir jernih. Ratusan pohon karet yang rindang menyambut kedatangan pengunjung di wisata glamping Kali Jompo yang berada di Desa Kelungkung, Sukorambi, Jember. Beberapa pengunjung tampak duduk santai di gazebo menikmati hijaunya pepohonan. Deretan pohon karet berjajar rapi di sepanjang area wisata menambah kesejukan suasana. Selain pepohonan, pengunjung juga disuguhkan dengan kecantikan sungai Kali Jompo. Deru air yang mengalir jernih berpadu dengan bebatuan di sepanjang aliran sungai, menciptakan nuansa alami yang menenangkan. Salah satu pengunjung mengaku datang bersama keluarga untuk berlibur dan menikmati keindahan alam Kali Jompo. Menurutnya, tempat ini cukup nyaman untuk liburan keluarga. Sungainya, terus naturalnya mas, benar-benar alami. Toh juga ini melihat dari Instagram awalnya. Terus kemudian kok ada gazebo dan ada beberapa penjual di sini, akhirnya kita menyempatkan gitu. Baru kali ini juga ya di sini ya. Hanya itu saja sih. Terus apa sih semenarik apa sih ya, penasaran aja berawal dari sana. Sementara itu, pengunjung lainnya menyebut sungai di Kali Jompo menjadi daya tarik tersendiri. Ia mengaku sudah beberapa kali datang ke tempat ini karena keindahan alaminya. Selain itu, harga tiket yang terjangkau juga menjadi alasan ia memilih Kali Jompo sebagai tempat melepas penat. Ini seru ya, soalnya kan masih satu dari alam juga, terus murah gitu tiketnya tuh per motor kan cuma 5.000, jadi murah banget. Jadi kita budget yang lain itu bisa buat beli jajan, buat beli makan. Menurut Kakak apa yang paling menarik dari tempat ini? Satu sungainya pasti ya, indah, terus masih seger, masih nggak ada sampah-sampah dan kotoran-kotoran lainnya tidak ada gitu, masih bersih gitu. Terus dari segi penjualnya juga di sini tuh murah-murah gitu loh. Masih walaupun tempat wisata tapi nggak over budget gitu, nggak kayak dinaikin kayak banyaknya gitu, nggak, malahan menurutku sama aja, tempat wisata sama yang di luar-luar tuh masih sama kayak gitu. Dengan nuansa alami dan suasana yang tenang, wisata Sungai Kali Jompo menjadi pilihan tepat untuk menghilangkan kejenuhan dari hiruk-pikuk kota. Dari Sukorambi, Jember, tim liputan melaporkan.
Museum Purbakala, salah satu destinasi museum yang bisa Anda kunjungi di Kabupaten Jember. Museum ini menyimpan berbagai macam benda bersejarah dari zaman batu sampai zaman besi. Berlokasi di Kecamatan Patrang, Jember, Museum Purbakala menyimpan beragam barang peninggalan sejarah, mulai dari zaman batu sampai zaman besi. Museum ini memiliki puluhan koleksi, salah satunya kapak lonjong yang berasal dari zaman batu muda. Batu menhir dari situs Duplang Arjasa Jember. Batu Kenong yang merupakan situs peninggalan zaman batu besar Jember. Ada juga arca biting, salah satu karya kebudayaan dari zaman batu besar. Arca ini merupakan arca pemujaan roh nenek moyang. Sedangkan di zaman besi, museum ini memiliki koleksi berbagai keris. Ada juga guci tua dari Cina dan Tiongkok. Cangkring, Kecamatan Janggawah, Jember. Kalau ruangannya sudah lama ini, 90-an, mungkin 80-90 sudah ada ruangannya. Iya. Kalau barang-barangnya? Mungkin 2000-an mungkin ya, antara 90 sampai 2000-an di sini. Koleksi apa saja di sini yang ada di sini, Mas? Dan asalnya dari mana? Ya, rata Jember semua, Mas. Oh, dari atas Jember. Iya. Cuma ada yang hibah itu, ada hibah dari warga sini ada. Ini atas inisiatif apa sih, Pak? Bikin museum ini gitu. Soalnya nggak ada museumnya kan Jember belum ada itu, Mas. Ini di sini buat nampung aja gitu. Kalau nggak ada kan ya nggak ada tempatnya, ada kan berlebih gitu. Ada Duplang kan batu kenong kan banyak ya. Sebagian ada yang taruh di sini. Museum ini menyimpan berbagai koleksi peninggalan sejarah yang merupakan saksi bisu kemajuan peradaban umat manusia. Museum ini menjadi bukti sejarah Jember pada zaman batu hingga saat ini. Dari Patrang, Jember, tim liputan melaporkan. Dampak cuaca ekstrim mengakibatkan harga jual tembakau anjlok. Informasinya akan hadir sesaat lagi. Tetap bersama kami di News 58. Inilah program edukasi jurnalis TV yang layak Anda ikuti. Kampus IJTI. Halo Sobat, selamat jumpa dalam Kampus IJTI, ruang profesional yang berlibur bersama keluarga. Sejarah masa lalu di Jember. Saya Kirana Yudi. Kampus IJTI, ruang profesional menjadi jurnalis merdeka. Halo Sobat, saya Adiba, Eca Deluis, saya Aisyah Mawadina, mahasiswi IPAS Nurul Jadid Python Probolinggo, program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Saya senang sekali menjalani praktikum jurnalis TV di kampus IJTI. Di tempat mental lapang, belajar secara langsung teknik reportase, berbasis audiovisual, dan memproduksi materi berita televisi. Menimba ilmu dan pengalaman kepada ahlinya. Peserta diarahkan terlibat langsung dalam proses hunting berita, membuat skrip atau naskah berita televisi, voice over, dubbing, hingga proses editing video. Ayo bergabung dalam Kampus IJTI. Dampak cuaca ekstrim yang terjadi di sejumlah wilayah mengakibatkan kualitas tembakau petani di Jember turun. Hal ini menyebabkan anjloknya harga jual. Petani tembakau di Desa Cangkring, Kecamatan Janggawah, Jember mengalami kerugian akibat cuaca ekstrim. Dampak dari cuaca ekstrim ini membuat proses pengeringan tembakau cukup lama. Yang awalnya membutuhkan waktu 15 hari, kini menjadi 20 hari. Selain itu, dampak cuaca ekstrim menjadikan kualitas tembakau petani merosot turun, hingga harga tembakau tidak menguntungkan petani tembakau. Kualitasnya itu menurun. Yang seharusnya bobot sekian, karena musim hujan, jadi bobot itu menurun, Mas. Bobot itu menurun. Kalau untuk harga yang saat ini malah tambah turun sekarang. Itu kisaran harga 5, Mas, 50 per kilo. Ya bisa
bisa sampai harga di bawahnya juga bisa 40. Lah harapan kami juga tembakau bisa masuk ke perda juga. Petani tembakau berharap agar pemerintah dan dinas terkait dapat memperhatikan situasi ini, sehingga petani tidak lagi kewalahan. Dari Janggawa Jember, Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, sebagai lembaga pendidikan tertua di Indonesia, pesantren memiliki peran besar bagi bangsa. Namun, di tengah perkembangan zaman, pesantren hadapi tantangan serius. Perbedaan pemaknaan terhadap nilai dan tradisi menyebabkan adanya gap makna. Untuk membahasnya, kami hadirkan wawancara eksklusif dengan salah satu tokoh pesantren. Berikut liputannya. Sebagaimana sejarah dan landasan dari Hari Santri Nasional itu yang mana dikaitkan atau bersamakan dengan momentum 22 Oktober saat Kiai Hasyim Asy'ari mengeluarkan resolusi jihad, kemudian itu yang mendorong Bung Tomo untuk berperang berjuang melawan penjajah. Maka nilai-nilai resolusi jihad itu yang harus kita pegang dan harus kita sampaikan ke masyarakat bahwa kita terutama di pesantren itu berjihad dengan pesantren, dengan belajar dan dengan agama, dengan belajar agama dan mengamalkan ajaran agama. Jadi terutama jihad melawan hawa nafsu, mujahadatun nafas yang mana itu lebih besar daripada makna jihad perang itu sendiri. Jadi bagaimana kita terutama sebagai generasi bangsa menuju Indonesia Emas 2045 nanti, bagaimana kita terus semakin giat belajar, terutama tafakuh fiddin dan juga belajar ilmu pengetahuan, sains dan teknologi dalam rangka menjaga peradaban, merawat peradaban dan mengembangkan peradaban Indonesia, terutama Islam ke depan. Saya kira peran santri terutama dalam berbangsa dan bernegara itu jelas, terutama di Pondok Pesantren Nurul Jadid sendiri yang mana saya kurang lebih 10 tahun belajar di sana. Di sana ada trilogi dan panca kesadaran santri, yang mana salah satu isi dari kesadaran santri itu adalah al-wa'yu sya'bi wal hukumi, kesadaran berbangsa dan bernegara. Di pesantren diajarkan bagaimana kita hidup beragama, hidup berorganisasi, hidup berilmu, hidup bermasyarakat, dan juga hidup berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai cinta tanah air juga diajarkan di pesantren, nilai-nilai melawan penjajahan, baik penjajahan secara fisik atau secara non fisik, baik secara pemikiran bahkan, dan semuanya wuzul fikr dan semuanya itu diajarkan. Jadi pesantren sangat menjaga nilai-nilai kebangsaan dan kenegaraan. Juga di sana ada politik kebangsaan di pesantren, selain politik keagamaan, ada selain politik kerakyatan juga ada politik kebangsaan. Bagaimana kita juga menguatkan ekonomi dan kenegaraan itu sendiri. Jadi pesantren sangat mengajarkan hal-hal yang mulia itu. Pesan moral yang paling besar menurut saya adalah bahwa pesantren bagian penting dari Indonesia dan Nusantara itu sendiri. Jadi kemajuan Indonesia juga tidak lepas dari peran pesantren, terutama para kiai kampung dan santri, karena mereka para pejuang negara kita, para pahlawan juga termasuk yang dari lahir dari pesantren itu sendiri sejak dahulu bahu-membahu untuk menjaga negara kita ini, dan termasuk ketika pasca kemerdekaan. Jadi nilai utama dari Hari Santri Nasional adalah bahwa
pesantren itu adalah bagian penting dari Indonesia itu sendiri dan harus kita jaga, kembangkan dan rawat bersama. Pertama saya merespon dari yang terakhir dari ada sini karena saya juga di sini membantu pengasuh dalam keluarga besar Pondok Pesantren Madinah ini. Saya juga ada di lembaga di sini dan setiap ada bantuan, setiap ada pembangunan, terutama itu misalkan bantuan dari pemerintah itu pasti semua kita urus IMB, ada konsultan dan semuanya. Jadi pembangunan yang ada di sini sendiri di Madinah Ulum itu saya pastikan yang saya urus, yang saya bantu itu sesuai dengan juknis. Jadi ada IMB-nya, ada konsultannya dan kita anggarkan itu pastinya. Cuman memang di pesantren itu ada bangunan-bangunan lain yang yang tidak mengikut sertakan atau juga tidak diperhatikan oleh pemerintah. Nah, ini biasanya kita bangun dengan biaya swadaya, biaya sendiri, dan sepengetahuan saya tetap menggunakan pihak-pihak profesional, konsultan, insinyur untuk bikin merancang bangunan itu tetap menggunakan pihak profesional. Cuman karena ini kemandirian gitu ya, biasanya kita juga menggaji sendiri tukang-tukang itu, tidak melalui anggaran dari pemerintah. Dan kalaupun karena ini berkembang termasuk yang perbudakan, yang rohan itu ya, itu sepengetahuan saya tetap didampingi, dan itu tidak semua, tapi memang ada beberapa lokus yang mengajak para santri itu biasanya hari tertentu, artinya mungkin 1-2 kali. Misalkan saya mondok 10 tahun paling sekali yang ngecor yang bantu ngecor. Misalkan saya nih yang mondok 10 tahun, seingat saya sekali saya bantu ngecor, itu pun didampingi tenaga profesional, tukang, ahli dan seterusnya. Dan itu hanya sekali. Ya gimana, kita pesantren kan memang mandiri. Kalau memang mau semua yang ngecor itu pakai luar, ya saya kira ini juga bagian dari tanggung jawab negara. Dan ini harus dihormati, saling menghormati. Jadi tidak selalu begitu, hanya 1-2 kali saja. Ya itu yang pertama. Ini yang kedua terkait ini tolong diingatkan juga nanti yang ditanyakan. Yang kedua terkait yang diberitakan Trans 7 itu saya kira berlebihan, dan betul kata salah satu narasumber di media itu, memang kalau tidak mengalami sendiri ya sulit memahami. Karena pertama saya kira yang diberitakan itu kayak yang Mercy sembarang itu sangat berlebihan. Setahu saya termasuk yang di media mainstream juga, yang di suatu tempat ada Mercy itu setelah dicek di internal investigasi itu belinya 150 gitu ya, itu pun bekas dan diberitakan harga masalahnya 1, sekian miliar. Itu berlebihan. Jadi ada sentimen, ada pihak yang memang tidak melakukan kegiatan jurnalisme sesuai prinsip-prinsipnya secara baik. Seharusnya kan dalam pemberitaan jurnalisme itu ada pengamatan, ada riset, ada news gathering, ada wawancara, ada news editing dan sebagainya, bukan sentimen negatif. Yang mana itu konon ada pihak lain memang yang tidak suka melihat kebersamaan kita pesantren dan negara di Indonesia. Jadi saya kira prinsip jurnalisme itu harus kita jaga dengan baik. Tak terasa telah 30 menit saya menemani Anda. Menjadi jurnalis profesional, memperkuat kemerdekaan pers, berkontribusi untuk negeri. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Saya,
Nur Hasanah, pamit undur diri.